Iya. Dikira ayam, guguk kami kan di bawah itu kandang ayam. Tidur di atas kandang ayam lah dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ya ma'bad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat anak-anak Ustaz. Ya. Baiklah, sambil menunggu teman-teman kita yang lain bergabung, ya. Saya harapkan antum bisa menampilkan, membuka kamera antum. Masya Allah, apa kabar Nanda? Sehat Ananda? Alhamdulillah. Di mana antum ini? Basecamp biasa ya? Masya Allah. Muas mana nih Muas? Ustaz belum. Muas sudah masuk belum? Belum. Ya, sambil kita tunggu ya anak-anak Ustaz ingatkan kembali, antum buka kameranya biar Ustaz dapat melihat antum. Ya, jangan ditutup-tutup lagi. Aidil, Haji, Masya Allah. Haji, antum di mana nih Ji? Haji? Di rumah Ji? Haji? Oke. Haji, dengar antum suara Ustaz Ji? Baiklah anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz masih belum menerima nih hasil dari tugas-tugas antum. Jadi terkait dengan apa tugas kita kemarin tuh, Sina? Budidaya ya? Oke. Ya. Apa tugas kita terakhir anak-anak Ustaz? Ustaz sudah berikan tugas praktek. Sina. Ya. Tugas kita terakhir apa Sina? Oke, baiklah anak-anak Ustaz, ini coba untuk perhatikan, Ustaz, antum semua dapat mendengar suara Ustaz? Dengar ya? Sina dapat dengar suara Ustaz? Dengar, oke. Pada pekan lalu Ustaz sudah memberikan tugas praktek pada antum atau belum? Apa tugas terakhir itu? Belum ya? Ya. Oke. Dengarkan anak Ustaz.
sebelum kita mulai ya, ini Ustadz kemarin melihat ada ya yang teman antum tuh sudah mulai membuka sebuah usaha ya, sudah mulai mempraktekkan, Masya Allah ya. Jadi tapi yang perlu Ustadz sampaikan juga ya, antum harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Jika antum sudah memulai atau membuat sebuah usaha ya. Jadi ada di antara antum yang Ustadz perhatikan yang memang Masya Allah sudah bisa ya memulai sebuah usaha ya. Jadi memang anak-anak Ustadz keberanian itu sangat ya penting dalam untuk memulai sebuah usaha. Baiklah, ini hari ini kita masuk ke tentang pengolahan ya bahan awetan nabati. Jadi ini kewirausahaan juga, tapi jenis pengolahan makanan ya yang diawetkan dari bahan nabati. Ya tentunya ini pekan lalu juga sudah sempat Ustadz jelaskan sedikit ya anak-anak Ustadz. Ya, jadi ada jenis bahan awetan dari bahan dasar nabati dan hewani. Ya, bagi anak-anak Ustadz, ya, kita akan melaksanakan ujian. Jadi mungkin antum bisa menjadikan materi yang terakhir kita ini ada penilaian prakteknya. Jadi pada anak-anak Ustadz, untuk materi ini antum harap bisa ya mengikutinya dengan baik dan mencatat jika ada sesuatu yang penting. Ya. Jadi ini pekan lalu sudah Ustadz jelaskan anak-anak Ustadz ya mengenai jenis makanan dan minuman ya yang dapat diawetkan. Tentunya seperti yang Ustadz katakan di pekan yang lalu ya, jenis-jenis makanan ya ini merupakan ada ciri khas daerah setempat ya. Kita masih ingat sekali kemarin masih ada ya contoh yang Ustadz tanyakan jenis-jenis makanan dan minuman yang berasal dari daerah setempat. Baiklah anak-anak Ustadz, si Ananda sudah hadir nih. Si Muaz sudah hadir belum ini? Belum ada ya? Baik, Ustadz ulang sedikit ini mengenai materi ini ya. Jadi bahan makanan ya, awetan dari bahan nabati ya adalah jenis makanan awetan yang berasal dari bahan bakunya tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran serta buah. Makanan awetan dari bahan nabati ya, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lain. Baik anak-anak Ustadz, ini kemarin sudah Ustadz tanyakan juga ya. Tapi kalau misalnya ini pengalaman Ustadz, ketika Ustadz tidak berada di daerah Medan, ya di luar Medan di Jawa, contohnya misalnya, teman-teman Ustadz itu selalu menanyakan tuh, kalau misalnya ada makanan-makanan khas dari Medan, ketika kita pulang kampung, kemudian kita kembali ke tempat perantauan kita misalnya kan,
ke daerah Jawa, contohnya dari Medan ke Jawa, itu pasti teman-teman kita itu menanyakan kira-kira jenis makanan apa khas di daerah kita yang dijadikan sebagai oleh-oleh, ya. Sekarang coba Ustaz tanya, kira-kira kalau dari daerah Medan ini jenis minuman khas daerah Medan itu apa? Ya, antum boleh buka suaranya. Ya. Khasnya apa kira-kira? Kemarin makanan, sekarang kalau minuman khas daerah Sumatera Medan lah khususnya. Apa itu? Hah? Tua. Tua ya? Iya, tua. Apalagi selain itu kira-kira? Hah? Tapi Markisa, Masya Allah. Siapa tuh tadi yang jawab tuh? Siapa yang jawab tadi? Ana tuh si Oh, Maulana ya, Maulana. Masya Allah. Iya, ya kan? Iya, kalau kita misalnya minuman khas tuh Markisa, ya. Bahkan sekarang udah menjadi apa ya? Nasional ya anak-anak Ustaz ya. Jadi minuman Markisa itu khas sekali dari daerah kita. Ya, itu juga termasuk olahan bahan nabati yang diawetkan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus mengenal juga ya. Sedikit banyak kita harus mengenal kekhasan daerah setempat kita. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi hal yang alami sekali ya anak-anak Ustaz ya. Jika antum dalam satu daerah pasti antum sudah mengenal ya, mengenal jenis-jenis makanan ya daerah setempat. Bahkan ketika antum tidak mengenal, antum diragukan tuh keaslian ya, keaslian asal antum ya. Jadi kalau misalnya orang Medan tuh sudah tahu kali tentang jenis makanan Bika Ambon, kemudian Markisa ya kan, apalagi durian ya. Nah, durian itu terkenal tuh khas Medan, padahal di tempat lain juga ada, tetapi durian ini tak kenal musim di daerah kita ya, selalu ada. Nah, ya kan? Tapi kalau tua Ustadz nggak paham betul nih ya, populer apa enggak itu daerah Medan? Populer. Oh, ya karena kita nggak kesana ya biasanya ininya ya, jadi kita nggak begitu ini. Tapi kata Farel populer, Masya Allah Farel ini bisa paham betul dia. Baiklah anak-anak Ustadz, ya itu ya makanan minuman khas daerah kita. Jadi kalau misalnya antum daerahnya bukan daerah Medan, antum juga harus tahu tuh. Misalnya daerah Palembang kekhasannya apa, misalnya gitu, ya kan? Atau daerah Aceh misalnya, kekhasan minumannya apa tuh? Ya, ada misalnya sirup, ada yang apa? Arsya? Kopi ya, Masya Allah kopi ya. Kopi ya, kopi Aceh itu terkenal. Itu termasuk nabati ya anak Ustaz ya. Termasuk nabati. Apalagi? Apa? Ketupat. Ya. Gimana Adrian? Daerah Aceh misalnya, contohnya daerah Aceh, antum apa makanannya atau minuman khasnya. Tadi kata si Arsa tuh kopi. Minuman ya apa? Adrian. Nah, antum cari di Google nih. Antum cari di Google ini. Nampak Ustaz dari sini. Oke, baiklah anak-anak Ustaz lanjutkan ya. Jadi ya,
wirausaha di bidang ini dapat menjadi pilihan anak-anak ustadz yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan awetan dari daerah kita ya, atau dari daerah tempat lain ya. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula. Ya, bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan baku lokal yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar ya. Tentunya pastinya kalau misalnya tadi Arsa bilang ada kopi, tentunya di Aceh sangat mudah ya mendapatkan bahan bakunya. Kayak misalnya minuman Markisa misalnya, tentunya Markisa itu juga mudah didapatkan di daerah Medan ya. Jadi nggak mungkin kita minuman khasnya atau makanan khasnya daerah setempat bahan bakunya dicari di daerah tempat lain, kayaknya itu tidak mungkin ya. Ya, gitu anak-anak Ustadz. Jadi hal ini juga bisa menjadi suatu ya ide ya dalam membuat sebuah usaha. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa ya pengolahan makanan awetan nabati pada umumnya cukup sederhana ya. Sebagai contoh makanan awetan dari bahan nabati ya, ini akan kita paparkan di pembelajaran ini anak-anak Ustadz ya. Ini ada tempe ya, makanan dari bahannya kedelai ya. Kalau antum perhatikan tempe ini kira-kira di daerah mana ini yang paling populer? Ya walaupun di setiap daerah sekarang jenis makanan tempe ini sudah sangat apa ya? Populer ya. Mana kira-kira? Ada yang bisa menjawab anak-anak Ustadz? Jogja, ini siapa nih? Si Nanda lagi. Ya. Dari daerah ya, kita kenal kalau jenis makanan tempe ini dari daerah Jawa memang ya anak-anak Ustadz ya. Jadi kalau antum pernah liburan atau mungkin jalan-jalan ke daerah Jawa, antum tuh selalu menemukan jenis masakan dengan menu tempe ya, dengan menu tempe pasti antum menemukan ya di warung-warung semua ya. Tapi kalau di daerah kita juga tidak selalu ya, tidak selalu. Nah, ini anak-anak Ustadz, jadi antum boleh nih ya nanti isi kembali ini ya. Sudah lama sepertinya kita tidak membuat tugas ya anak-anak Ustadz. Ini tugas sebagai tugas teori antum ya. Ini antum menjelaskan jenis nama makanannya ya. Boleh antum buat juga nama daerahnya ya anak-anak Ustadz ya. Boleh daerahnya, misalnya daerah Sumatera makanannya apa saja ya, bahan bakunya apa. Minuman juga boleh ya, minuman antum boleh seperti tadi sirup Markisa dari daerah Medan. Atau apalagi kira-kira ya, jenis makanan jajanan juga bisa, Bika Ambon. Nah ya, bahan bakunya antum jelaskan. Paham ya anak-anak Ustadz? Semakin banyak semakin baik ya. Atau Ustadz tentukan aja ya, minimal 10 boleh. Iya, 10 itu sudah sedikit, karena antum boleh masukkan jenis makanan, boleh menjelis minuman, boleh jajanan, oleh-oleh. Kan udah banyak tuh. Antum boleh pilih daerahnya, jangan satu. Bagaimana? Ya minimal 10. Minimal 10. Antum boleh nanti tulis tangan tapi ya anak-anak Ustadz ya, antum tulis ya, jangan antum ketik-ketik gitu. Ya, antum tulis, antum foto, nanti kirimkan sama Ustadz ya. Iyalah nama daerahnya apa, makanannya ya. Baiklah, Ustadz lanjutkan ya.
Upayakan ini jangan terlalu lama ya nanti. Ya, ini contoh nih produk minuman dari lidah buaya ya, yang sudah mulai dikembangkan setelah sebelumnya lidah buaya hanya dijadikan bahan baku kosmetika. Nah, lidah buaya, antum tahu nih lidah buaya? Ini gambarnya. Mungkin di pekarangan rumah antum banyak tuh. Ya, dulu zaman Ustadz ini pernah dijadikan sebagai apa ya? Memang termasuk ya bahan bakunya juga ya. Ya, lidah buaya ini termasuk bahan kosmetik kecantikan, bisa juga untuk rambut ya awalnya, tetapi sekarang sudah mulai dijadikan sebuah minuman kesehatan mungkin ya, karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa lidah buaya ini ya memiliki kalori yang sangat rendah ya, 4 kalori, sehingga sangat sesuai untuk program diet. Nah, nih antum nih, siapa yang berat badannya sudah mulai ya semenjak masa pandemi ini makin ya. Ya, Muas. Apa kabar Muas? Alhamdulillah. Baru datang antum, terlambat antum ya. Nah, janganlah terlambat. Nah, Muas ini adalah seorang pengusaha muda ya anak-anak Ustadz. Nah, antum harus bisa mulai belajar seperti Muas ya, Masya Allah. Ingat Muas, jaga kesehatan dan jangan lupa antum harus bisa mengatur waktu. Baiklah Ustadz, lanjutkan ya. Jadi di Kalimantan Barat lidah buaya sudah diolah dari dalam berbagai macam bentuk makanan dan minuman, seperti ada jus lidah buaya, koktail, gel lidah buaya, dan sirup, sele, jelly, dodol, dan manisan. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Tentunya ya, memang tidak semua jenis makanan ini ya bisa kita sukai, tapi ini sebuah kreativitas ya, menemukan jenis-jenis makanan yang dapat diolah dengan bahan-bahan yang mungkin dulu kita tidak bayangkan bisa menjadi makanan seperti ini. Ya, untuk memperpanjang umur simpanannya telah dilakukan pula penelitian ya, pembuatan tepung lidah buaya dengan penambahan bahan pengisi. Gel lidah buaya juga telah dikembangkan dalam bentuk ya sediaan oral atau sebagai minuman kesehatan yang diklaim menyegarkan dan memberikan efek mendinginkan. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi perhatikan ini jenis minumannya ya, lidah buaya. Nah, jadi sekarang juga sudah ada dibuat dalam bentuk kemasan ya. Nih contohnya ya. Nah, ini juga anak-anak Ustadz bisa menjadi sebuah peluang ya anak-anak Ustadz, peluang sebuah usaha yang mungkin ya orang itu ingin merasakan sensasi ya minuman dari lidah buaya, tapi sulit didapatkan di daerah kita contohnya. Nah, jadi antum bisa nih membuat sebuah olahan minuman kesehatan dari lidah buaya. Nah, paham ya sampai sini anak-anak Ustadz? Iya, Masya Allah. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz hanya ingin mengingatkan kembali kepada antum ya. Tadi tugasnya sebenarnya Ustadz mau membuat sebuah tugas praktek yang antum kerjakan di rumah. Tetapi mungkin Insya Allah pekan depan akan Ustadz pikirkan dulu bahan-bahannya yang tepat untuk antum agar mungkin itu bisa dikerjakan. Tetapi untuk hari ini Ustadz harapkan antum bisa mengerjakan tugas yang Ustadz sebutkan tadi ya anak-anak Ustadz ya. Ustadz rasa ini tugas yang bukan sulit, apalagi Ustadz tidak menyuruh antum lampirkan gambarnya, nah, ya kan. Kalau disuruh lampirkan gambarnya memang itu akan menjadi lebih menarik, tapi nanti akan merepotkan antum ya. Jadi Ustadz harapkan ini jangan sampai tidak ada yang mengumpul ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Baiklah anak-anak Ustadz, sebenarnya di kelas-kelas yang lain Ustadz
ada sebuah grup untuk prakarya yang di situ adalah tempat kita berdiskusi mengenai pelajaran ini dan mengumpulkan tugas-tugas. Jika antum ingin membuatnya silahkan dan masukkan Ustadz ke dalamnya. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, saya harapkan semua anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, antum bisa menghubungi Ustadz. Ya, Ustadz tutuplah pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.